Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi geografi yang akan kita bahas kali ini adalah dinamika litosfer, khususnya tentang tektonisme. Tektonisme merupakan tenaga yang bekerja dari dalam bumi dengan arah vertikal maupun lateral yang mengakibatkan perubahan lokasi atau letak lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi. Tektonisme terdiri dari dua gerak, yaitu gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik meliputi epirogenetik positif dan epirogenetik negatif, sedangkan gerak orogenetik terdiri dari lipatan dan patahan. Yang pertama, gerak epirogenetik merupakan gerak lapisan kerak bumi yang relatif lambat, terjadi dalam waktu relatif lama, dan meliputi daerah yang luas. Contohnya yaitu pembentukan pulau atau benua. Macam gerak epirogenetik. Yang pertama, epirogenetik positif merupakan gerak turunnya daratan sehingga kelihatannya permukaan air laut yang bergerak naik. Sebagai contoh adalah turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur, yakni Kepulauan Maluku Barat Daya hingga ke Pulau Banda. Bisa kita perhatikan dalam gambar. 2. Epirogenetik negatif merupakan gerak naiknya daratan sehingga akan terlihat permukaan air laut seolah-olah menyusut. Sebagai contoh adalah naiknya Pulau Buton dan Pulau Timur. Yang kedua dari tektonisme adalah gerak orogenetik. Merupakan tenaga geologi yang bekerja pada areal yang relatif sempit dengan kecepatan relatif cepat. Contoh dari gerakan orogenetik ini misalnya pembentukan pegunungan yang ada di bumi, seperti pegunungan Andes, pegunungan Rocky, pegunungan Sirkum Mediterania, dan juga pegunungan Alpen. Dampak gerak orogenetik: terjadinya dislokasi atau perpindahan letak lapisan kulit bumi seperti lipatan dan patahan. Yang pertama, lipatan atau fold process merupakan suatu bentukan kulit bumi yang berbentuk lipatan atau gelombang yang terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah berlawanan, sehingga lapisan-lapisan batuan di sekitar daerah tersebut terlipat dan membentuk puncak lipatan atau antiklin dan lembah lipatan atau sinklin. Bisa kita perhatikan dalam gambar. Macam-macam lipatan. 1. Lipatan tegak atau symmetric fold adalah lipatan yang memiliki posisi bidang sumbu lipatan yang tegak lurus dengan bidang lipatan. Lipatan tegak dihasilkan dari kekuatan yang sama mendorong dua sisi dengan seimbang. Kita perhatikan dalam gambar. 2. Lipatan miring atau asymmetric fold adalah lipatan tegak yang memperoleh tekanan secara terus-menerus sehingga bentuknya tidak lagi tegak melainkan miring ke salah satu sisi. Lipatan miring terjadi ketika kekuatan tenaga pendorong di salah satu sisi lebih kuat, maka akan menghasilkan kenampakan yang salah satu sisinya lebih curam. 3. Lipatan rebah atau overturned fold adalah lipatan yang memiliki bentuk landai seperti benda merebah. Penyebab terjadinya lipatan ini yaitu karena adanya dorongan secara melintang dari satu arah. 4. Lipatan sesar sungkup atau overthrust merupakan kelanjutan dari lipatan rebah yang mendapatkan tekanan secara terus-menerus. Jika lapisan tanah yang mengalami lipatan sesar sungkup tidak cukup elastis, maka akan terjadi patahan.
5. Lipatan menggantung adalah kelanjutan dari lipatan miring yang terus mendapat dorongan. Lipatan ini mempunyai puncak yang menggantung atau bagian puncaknya terdorong sangat tinggi sehingga bentuknya seperti menggantung. Yang keenam, lipatan isoklinal atau isoclinal fold merupakan lipatan yang memiliki bidang sumbu yang sejajar satu dengan lainnya. Lipatan ini disebabkan oleh adanya dorongan yang terjadi secara berkelanjutan. Contoh lipatan di Indonesia: Bukit Barisan, Sumatera; Pegunungan Ijen, Jawa Timur. Yang kedua dari gerak orogenetik adalah patahan atau fault proses, merupakan bentukan alam sebagai akibat proses pematahan karena tekanan tenaga horizontal dan atau vertikal pada kulit bumi yang tidak plastis. Jenis patahan: 1. Patahan horizontal merupakan patahan yang diakibatkan oleh tekanan tenaga endogen yang bergerak secara horizontal. Patahan horizontal dipisahkan menjadi dekstral dan sinitral. Dekstral adalah patahan dengan arah horizontal, di mana posisi tanah yang ada di depan kita bergeser ke kanan. Bisa kita perhatikan dalam gambar. Sinitral adalah patahan dengan arah horizontal di mana posisi tanah yang ada di depan kita bergeser ke arah kiri. Jenis patahan yang kedua adalah patahan vertikal, merupakan patahan yang menyebabkan sesar menjadi bergerak ke atas atau ke bawah, berakibat terbentuknya relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Bentuk-bentuk patahan vertikal antara lain graben atau sleng, horst, fault scarp atau gawir patahan, dan pegunungan patahan. Contoh patahan di Indonesia: Patahan Lembang, Bandung; Patahan Opak, Yogyakarta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.